Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi, strategi, dan lingkungan yang berubah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ira Monika, mahasiswa dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Strategi dan lingkungan yang berubah. Tujuan dari strategi adalah untuk memberikan arah dan tujuan masa depan organisasi dan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, kebutuhan untuk memantau perubahan lingkungan. Dalam organisasi apapun, dari kepemilikan perseorangan terkecil hingga perusahaan multinasional terbesar, baik sektor publik maupun swasta, idealnya harus memantau lingkungannya secara terus-menerus untuk mengidentifikasi potensi perubahan atau perkembangan tren jangka panjang yang dapat mempengaruhi perusahaan. Sifat lingkungan atau setidaknya cara yang dapat dirasakan oleh masing-masing organisasi dalam hal stabilitas versus dinamisme. Kemudian dapat mencerminkan tindakan dan upaya organisasi sehubungan dengan keterlibatan dalam analisis eksternal. Dengan tidak adanya arah dan kejelasan, organisasi dapat tidak sengaja masuk ke dalam fase pingsan atau kelambanan. Alternatifnya, bagi banyak organisasi, melakukan analisis eksternal mungkin tampak terlalu padat sumber daya dalam hal uang, waktu, dan orang. Karenanya mungkin bukan proposisi yang menarik. Tindakan analisis eksternal itu sendiri tidak akan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dan oleh karena itu terkadang menjadi sulit untuk membenarkan komitmen sumber daya awal ketika pengembalian atau penghargaan untuk melakukannya mungkin tidak diketahui atau tidak pasti. Demikian pula, untuk organisasi yang menganggap lingkungannya relatif stabil, tindakan pemantauan terus-menerus mungkin tampak tidak sesuai atau bahkan tidak logis. Jika organisasi percaya bahwa lingkungan eksternal di masa depan kemungkinan akan memiliki karakteristik yang sama atau secara umum mirip dengan lingkungan tempat ia beroperasi di masa lalu, maka ada sedikit insentif untuk terlibat dalam analisis eksternal. Kedua, menganalisis lingkungan bisnis. Pendekatan luas menganalisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan adalah proses pemindaian lingkungan untuk mengidentifikasi perubahan atau tren yang dimiliki potensi untuk menghasilkan peluang dan ancaman terhadap strategi yang dimaksudkan organisasi saat ini atau masa depan. Bentuk dan sarana di mana pemindaian lingkungan ini dapat dioperasionalkan dalam suatu organisasi akan bervariasi atau satu perusahaan ke perusahaan lainnya dan dapat dilakukan secara informal atau menggunakan alat dan teknik analitis yang cukup canggih yang mungkin memerlukan pekerjaan yang signifikan dari staf organisasi. Terakhir diluncurkan dari jalur produksi pada bulan Mei tahun itu, Hammer sangat menyenangkan para pecinta lingkungan. Sikap ini bisa disamakan dengan perumpamaan sederhana tentang sindrom katak rebus sumber daya. Menganalisis lingkungan karena itu penting untuk semua organisasi. Untuk tidak melakukan apa-apa, seekor katak yang dimasukkan ke dalam panci berisi air mendidih akan langsung melompat keluar. Jika katak dimasukkan ke dalam panci berisi air hangat, ia akan duduk di sana dengan puas. Jika panci itu kemudian dipanaskan secara perlahan, katak akan terus berada di dalam air sampai terlambat. Katak tidak dapat mengidentifikasi perubahan tambahan di lingkungannya, mengingat peralatan internalnya diarahkan untuk merasakan perubahan mendadak. Pemindaian informal dapat berupa mendapatkan informasi tentang dan dari pelanggan organisasi, pemasok, saingan, konsultan, dan lain-lain. Contoh pemindaian informal semacam itu adalah ketika toko musik lokal independen mengirimkan anggota staf dari tim kecilnya pada awal setiap minggu untuk meriksa harga yang dikenakan oleh pengecer rantai musik besar di kota untuk album CD populer. Proses pemindaian adalah identifikasi tren dan perubahan, sedangkan analisis adalah pertimbangan tren dan perubahan lingkungan mana yang akan atau mungkin berdampak pada organisasi dalam hal menghadirkan tantangan dan juga peluang baru.
Yang ketiga ada teknik-teknik. Organisasi dapat menggunakan berbagai teknik untuk membantu mereka dalam menganalisis lingkungan eksternal. Beberapa teknik ini menggunakan ukuran statistik seperti berbagai bentuk ekstrapolasi tren dan matriks dampak silang. Ekstrapolasi tren pada dasarnya adalah teknik untuk memprediksi masa depan berdasarkan analisis masa lalu. Tersirat dalam hal ini adalah asumsi bahwa setidaknya dalam jangka pendek sebagian besar faktor cenderung tetap cukup konstan dan perubahan kritis dalam variabel kunci tidak mungkin terjadi. Analisis tren cenderung digunakan untuk memprediksi perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, kemungkinan permintaan akan suatu produk. Suatu proses yang kadang-kadang dapat terbukti relatif akurat jika ada data historis yang cukup untuk memungkinkan fluktuasi musiman dan siklus terjadi. Selanjutnya, matriks dampak silang. Matriks dampak silang ini memberikan cara yang lebih kompleks untuk menilai dan memperkirakan perubahan lingkungan daripada beberapa metode lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai alat untuk memprediksi kemungkinan interaksi antara perkembangan yang diantisipasi di masa depan, analisis dampak silang melayani setidaknya dua tujuan penting. Pertama, dapat digunakan untuk memeriksa konsistensi dari berbagai perakiraan yang masuk ke dalamnya, seperti prediksi peristiwa dan hubungannya. Mengingat inkonsistensi akan terlihat dari analisis hasil. Kedua, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi peristiwa dan tren yang akan memiliki dampak terbesar pada perkembangan selanjutnya. Apakah mereka berada di segmen individu lingkungan atau di berbagai segmen, seperti dalam kasus interaksi antara ekonomi, teknologi, sosial, dan faktor politik. Selanjutnya, yang keempat adalah keterbatasan analisis lingkungan. Terlepas dari nilai potensialnya sebagai alat pengambilan keputusan, analisis lingkungan bukannya tanpa keterbatasan dan ini perlu diperhitungkan. Sebagai permulaan, menganalisis lingkungan bisnis bukanlah ilmu pasti dan tidak menghilangkan ketidakpastian bagi organisasi yang disebabkan misalnya oleh kejadian tak terduga yang tidak mengikuti pola normal. Juga tidak harus dianggap oleh manajer sebagai sarana untuk meramalkan masa depan yang memungkinkan mereka untuk menghindari tanggung jawab mereka sebagai perencana strategis dan pengambil keputusan dengan menyalahkan masalah kekurangan dalam penerapan teknik tertentu atau ketidakakuratan dalam data yang diberikan. Selanjutnya yang kelima ada sumber informasi. Informasi tentang berbagai aspek lingkungan bisnis dapat ditemukan di berbagai sumber, termasuk buku, surat kabar, dan majalah. Sering memberikan banyak data dan komentar kontemporer yang dapat ditemukan dengan relatif mudah dalam hal banyak kasus menggunakan database khusus yang dirancang untuk membantu peneliti. Sementara semakin banyak informasi tersedia di internet, cara tercepat dan paling dapat diandalkan untuk menemukan apa yang Anda inginkan cenderung menggunakan surat kabar dan majalah yang seringkali tersedia secara elektronik. Beberapa sumber utama di bidang ini adalah yang pertama, Suite Business RDS meliputi berita perdagangan dan bisnis di seluruh dunia. Sumber informasi dari jurnal, surat kabar nasional dan internasional, dan buletin industri. Berguna saat mencari informasi profil luas tentang perusahaan atau industri. Tersedia sebagai database langganan online. Yang kedua ada ESCO, memiliki berbagai database bisnis termasuk rangkaian sumber bisnis yang menawarkan artikel lengkap dan abstrak di bidang bisnis, ekonomi, dan manajemen. Ketiga ada Jamrud, versi internet dari semua jurnal yang diterbitkan oleh MCB University Press termasuk beberapa judul kunci seperti European Journal of Marketing. Juga disertakan abstrak dari banyak jurnal lain di berbagai ulasan Emerald. Yang keempat ada FTCom, database langganan online yang menggabungkan arsip bergulir dari Financial Times dan Europe Intelligence Wire, terutama bagus untuk berita keuangan dan ekonomi Eropa. Ini adalah titik awal yang baik bagi meneliti peristiwa terkini. Yang kelima ada ProQuest, memiliki serangkaian database yang berguna bagi mahasiswa bisnis. Yang patut diperhatikan secara khusus adalah ABI atau Informant Global. Database ProQuest terkenal karena kualitas
pengabstraksian, dan pengambilan informasinya. Selanjutnya ada sumber bermanfaat lainnya. Kita misalkan ambil beberapa contoh saja, minimal 5. Yang pertama ada Buletin Triwulan Bank of England, penilaian perkembangan ekonomi di Inggris dan seluruh dunia, termasuk artikel dan pidato bersama dengan komentar umum ekonomi, dan tersedia dari website Bank of England. Kedua, ada survei bisnis CBI. CBI menyatakan bahwa survei triwulanannya adalah survei tendensi bisnis kualitatif sektor swasta Inggris yang paling lama berjalan, yang pertama pada tahun 1958. Survei tersebut adalah pandangan komprehensif tentang tren industri, sektor jasa, dan jasa keuangan. Mereka memberikan wawasan yang berguna tentang prospek bisnis dan indikator perubahan di masa depan. Mereka tersedia secara penuh berdasarkan langganan, tetapi temuan utama tersedia di situs web CBI. Yang ketiga ada ulasan bank. Publikasi triwulanan oleh beberapa bank clearing terkemuka dan 5 layanan investor right. Situs ini memuat informasi tentang 31.000 perusahaan di lebih dari 50 negara. Informasi yang diberikan hanyalah snapshot namun terkini. Yang keempat ada laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan adalah gambaran kegiatan perusahaan dan kinerja keuangan untuk periode waktu tertentu, biasanya tahun kalender sebelumnya. Yang kelima ada layanan investor right. Situs ini mencakup informasi perusahaan, layanan berlangganan dengan laporan lengkap tentang perusahaan yang terdaftar, memberikan rincian lebih lanjut tentang sektor industri, ekonomi, dan pencarian khusus negara dan kawasan. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.